Ada sebuah hotel di pusat kota Bandung. Hotel yang sangat besar dan terlihat megah dari luar. Dari kejauhan, bangunannya menjulang tinggi, lampu-lampunya gemerlap, membuat siapapun yang melihatnya berpikir, wah, ini hotel bintang 5 ya. Tapi siapa sangka di balik semua kemewahan itu, ada satu kamar yang menyimpan kisah yang nggak bisa dijelaskan dengan logika. Kamar itu adalah kamar 444. Konon, kamar ini tidak pernah disewakan untuk orang lokal, hanya untuk tamu asing, itu pun kalau mereka berani. Ada alasan kenapa kamar ini seolah dikutuk. Awalnya hotel ini dibuka tahun 2000. Nggak ada masalah apa-apa, normal aja. Tamu datang, menginap, pulang. Tapi semua berubah setelah satu kejadian mengerikan yang terjadi sekitar tahun 2012. Waktu itu seorang petugas kebersihan bernama Bu Yayah, wanita paruh baya yang sudah kerja di sana lebih dari 10 tahun. Ditugaskan untuk membersihkan kamar 444. Padahal, menurut jadwal, kamar itu kosong. Gak ada tamu yang check-in malam sebelumnya. Tapi pagi itu, lampu kamar terlihat menyala dari luar dan anehnya, pintunya terbuka sedikit. Bu Yayah masuk sambil pelan-pelan manggil, "Permisi, petugas kebersihan." Gak ada jawaban, tapi yang dia lihat di dalam kamar benar-benar bikin napasnya terhenti. Di tengah ruangan ada tubuh perempuan yang sudah terpotong-potong. Tangannya di pojokan ruangan, kepalanya di dalam lemari. Darah di mana-mana, nempel di dinding, di spray, bahkan di cermin, dan yang paling menyeramkan, mayat itu senyum, ya. Senyum, seolah tahu Bu Yayah bakal datang. Bu Yayah pingsan di tempat. Teriakannya sempat terdengar dari koridor, hingga akhirnya pihak hotel memanggil polisi. Tapi yang lebih bikin merinding, waktu polisi datang dan ngecek CCTV, nggak ada siapapun yang masuk ke kamar itu malam sebelumnya. Nggak ada tamu, nggak ada staf. Tapi, ada tubuh perempuan itu di sana. Siapa dia? Kenapa bisa ada di kamar itu? Dan kenapa kamar 444? Setelah kejadian itu, hotel jadi viral. Orang-orang mulai cerita, mulai spekulasi. Ada yang bilang itu tempat pembunuhan lama. Ada yang bilang itu kamar yang dipakai buat ritual. Tapi manajemen hotel tutup mulut. Tuh mereka bilang itu cuma kesalahan sistem. Tapi anehnya, setelah kejadian itu setiap malam Jumat Kliwon, kamar 444 tetap menyala lampunya. Meskipun nggak ada yang menginap di sana, dan dari CCTV kadang terlihat ada bayangan perempuan duduk di tepi ranjang. Rambutnya panjang, bajunya putih, dan dia terus menatap pintu, seolah sedang menunggu seseorang datang. Suatu hari, setelah kejadian yang sempat viral itu, suasana hotel mendadak berubah drastis. Hotel yang dulunya selalu ramai, penuh dengan tamu dari berbagai kota, mendadak seperti tempat mati, sepi, kosong, dingin. Gak ada lagi suara koper digeret di lorong. Gak ada suara anak kecil lari-lari di lobi. Semua seolah ikut menghilang bersama kasus yang belum selesai diselidiki polisi. Dan saat itu, satu-satunya tamu yang masih menginap hanyalah turis-turis asing. Mereka nggak tahu. Atau mungkin mereka nggak percaya sama cerita-cerita seperti ini. Tapi orang lokal, orang sini, mereka semua tahu. Jangan dekati kamar 444. Apalagi saat malam datang. Waktu terus berjalan. Kasusnya masih jadi misteri. Siapa perempuan yang ditemukan tewas itu nggak pernah terungkap. Apa motifnya atau siapa pelakunya, semua menggantung. Namun, seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai melupakan, dan perlahan, hotel itu kembali ramai. Terutama saat itu,
Menjelang tahun baru 2020, Bandung dipenuhi wisatawan. Hotel-hotel penuh, termasuk hotel itu. Malam itu, seorang pasangan suami istri muda datang. Mereka kelelahan setelah perjalanan jauh dari Jakarta. Mereka hanya ingin tempat istirahat sebelum menyambut malam pergantian tahun. Karena semua kamar penuh, satu-satunya yang tersisa adalah kamar 444. Mereka awalnya tak curiga. Kamar itu tampak bersih, rapi, seperti kamar hotel lainnya. Tapi jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Saat telepon meja resepsionis tiba-tiba berdering, petugas mengangkat, dan suara di seberang sana terdengar panik. "Mas, tolong, kami mau pindah kamar." Petugas kaget. "Kenapa, Pak? Ada yang bisa kami bantu?" Lalu dengan suara bergetar si tamu menjawab, "Kamarnya aneh, Mas. Ada aura nggak enak. Dari kami masuk udah merinding. Air nyala sendiri. TV nyala padahal kami matiin. Dan tadi, saya lihat wanita berdiri di ujung tempat tidur. Rambutnya panjang, dia senyum. Tapi matanya, dia berhenti bicara. Matanya hitam semua, Mas. Sayangnya, malam itu, semua kamar penuh. Petugas hanya bisa minta maaf dan menawarkan bantuan sebisanya. Tapi pasangan itu memilih hal yang enggak biasa. Mereka check out malam itu juga dan pindah ke hotel lain. Meskipun hari sudah larut dan cuaca hujan deras, keesokan paginya, petugas kebersihan yang bertugas membersihkan kamar 444 masuk seperti biasa, tapi langkahnya berat. Ada yang aneh dengan suasana kamar itu. Seperti habis terjadi pertengkaran besar. Tapi tidak ada barang yang rusak, semua rapi. Tapi dingin. Dan saat dia sedang mengganti spray, dia mendengar suara pelan. Tapi sangat jelas, suara seorang wanita menangis. Tangisannya lirih, terputus-putus, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menunggu tapi tak kunjung dijemput. Tangisan yang penuh luka. Petugas itu langsung menoleh ke belakang, tapi tak ada siapa-siapa. Dan di kaca cermin yang sedikit berembun, ada bekas telapak tangan kecil, seolah seseorang berdiri sangat dekat dan menatap dari sisi lain cermin. Dia keluar dari kamar itu tanpa menoleh lagi. Semenjak hari itu, dia tidak pernah mau membersihkan kamar 444 lagi. Dan sampai hari ini, kamar itu masih ada, kadang ditempati, kadang dibiarkan kosong, tapi setiap kali malam tahun baru datang, entah kenapa, selalu ada gangguan dari kamar itu. Dan siapapun yang pernah masuk ke dalamnya mengatakan hal yang sama. Kamar itu bukan cuma berhantu, tapi seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam. Gangguan di kamar 444 nggak berhenti, meskipun pihak hotel sudah berulang kali mendatangkan pemuka agama dari berbagai tempat. Ada yang datang dengan ayat-ayat suci, air doa, dupa, hingga cara-cara kuno dari tradisi leluhur Sunda. Kamar itu didoakan, disucikan, disegel. Tapi setiap kali malam tiba, sesuatu tetap bergerak di dalamnya. Pihak hotel sempat lega, karena pelaku pembunuhan yang diduga terkait kamar itu akhirnya tertangkap polisi. Seorang pria parubaya dengan riwayat gangguan jiwa yang mengaku pernah menyelinap masuk lewat pintu darurat dan melakukan hal keji. Tapi anehnya, setelah dia ditangkap, gangguan itu tidak berhenti, sebaliknya. Semakin liar, semakin tidak bisa dijelaskan. Setahun berlalu sejak tragedi itu, dan hotel pun memutuskan mengambil langkah besar. Mereka mengganti nama dari Hotel Mangga menjadi Hotel Jeju. Logo, desain, interior, semuanya dirombak seolah mencoba menghapus sejarah kelam itu dari ingatan publik, dan berhasil.
Berita-berita tentang kamar 444 perlahan menghilang dari internet. Link berita mati. Artikel dihapus. Video-video lama di take down. Hotel itu seperti terlahir kembali. Tapi kamar 444 tidak pernah berubah. Sampai suatu hari, seorang artis muda, influencer yang cukup terkenal, menginap di hotel itu. Dia mengunggah sebuah vlog seperti biasa. Cerita malamnya di kamar, review hotel, makanan semua terlihat normal. Hingga masuk ke bagian paling mencekam. Lampu kamar berkedip-kedip, botol minum tiba-tiba terlempar dari meja. Air keran menyala sendiri. Dan paling mengerikan, sosok wanita berambut panjang, berdiri di pojokan kamar. Mukanya tidak terlihat. Karena seperti diselimuti kabut gelap. Vlog itu sempat viral di YouTube. Komentar membanjiri videonya. Banyak yang penasaran, hotel apa itu? Di mana lokasinya? Tapi si artis tidak pernah menjawab. Dia merahasiakan segalanya. Dia hanya berkata, maaf, saya nggak bisa cerita lebih banyak. Tapi malam itu, saya nggak tidur sama sekali. Dan esok paginya, dia langsung pindah kamar. Kebetulan ada yang kosong, tapi wajahnya saat check out tidak bisa bohong, pucat, gelisah. Takut kisah lain pun bermunculan. Pasangan muda, anak kuliahan, berniat staycation murah meriah. Tapi apes, mereka dapat kamar 444 malam itu. Sekitar jam 2 dini hari, telepon di meja resepsionis berdering keras. Ketika diangkat, hanya terdengar tangisan wanita, "Mas, tolong, pacar saya pingsan." Petugas panik, langsung mengirim tim ke kamar itu. Dan benar, seorang pria muda tergeletak di lantai kamar mandi. Tubuhnya dingin, wajahnya pucat. Begitu sadar, dia berkata pelan, "Aku lihat tangan." Cuman tangan di lantai kamar mandi. Dia terdiam, tangannya nunjuk ke aku. Tapi ketika dicek, kamar mandi bersih, tak ada darah, tak ada tangan, tak ada apa-apa. Tapi bau amis itu, bau yang sama seperti kamar itu tidak pernah benar-benar dibersihkan dari sesuatu. Kamar 444 sekarang jarang dibuka, tapi tetap ada di balik dinding yang tampak biasa itu. Dan setiap kali kamu melewati lorongnya, kamu bisa merasakan seolah ada yang mengintip dari lubang kecil di bawah pintu. Dulu saat kasus itu viral, semua informasi ditutup rapat. Pihak hotel tidak mau reputasinya hancur. Mereka menyuruh staf diam. Mereka menghapus postingan-postingan di internet. Tapi kebenaran itu selalu punya cara untuk keluar. Lama-kelamaan, orang-orang sekitar mulai berbisik, dari satpam hotel, petugas kebersihan, resepsionis, sampai pedagang siomay yang mangkal di depan lobi. Mereka semua pernah dengar atau lihat, bahkan ada yang mengalami sendiri. Ada yang cerita, setelah menginap di kamar 444, mereka melihat sosok wanita berambut panjang di depan cermin. Padahal mereka datang berdua dan tidak pernah bercermin malam-malam. Ada yang mendengar tangisan, bukan hanya dari dalam kamar, tapi juga dari atap plafon. Dan yang paling bikin merinding, seorang tamu bangun tidur dan melihat tangannya lebam. Bukan karena digigit serangga, bukan karena terbentur, tapi ada bekas genggaman, hitam, membiru, seperti dicengkeram oleh tangan lain. Tapi yang lebih mengerikan lagi, gangguan itu tidak lagi terbatas di kamar 444, kamar 443, dan 445. Mulai ikut terganggu. Resepsionis sering menerima telepon di malam hari. "Maaf mbak, di sebelah kamar saya seperti ada yang mukul-mukul tembok. Kami coba tidur, tapi dengar suara seperti orang berbisik dari balik dinding. TV saya nyala sendiri mbak, tapi yang muncul cuma bayangan, bukan siaran."
Petugas hotel datang ke kamar 443 dan 445, tapi kamar 444 kosong. Tidak ada siapa-siapa di dalamnya, dan anehnya, dinding kamar 444 bagian dalam tidak pernah ditemukan retakan atau bekas dipukul. Sampai suatu hari, seorang petugas kebersihan memberanikan diri merekam dari dalam kamar 443. Ia menyalakan kamera HP dan merekam dinding yang berbatasan langsung dengan kamar 444. Dan rekaman itu memperlihatkan bayangan tangan bergerak dari balik tembok. Seolah dinding itu bukan lagi beton, tapi seperti kain tipis yang di baliknya ada seseorang yang ingin keluar. Setelah itu, petugas tersebut menghilang. Dia tidak pernah datang lagi bekerja. Nomornya tidak aktif, keluarganya tidak bisa dihubungi, dan anehnya, pihak hotel mengatakan dia sudah resign, tapi temannya berkata dia masih sempat bercerita lewat voice note bahwa dia mimpi buruk terus-terusan setelah rekaman itu. Mimpinya selalu sama. Dia berada di kamar 444 dan tidak bisa keluar. Pintunya ditutup wallpaper seperti dinding biasa. Nomornya dihapus. Tapi kalau kamu perhatikan baik-baik, di lorong lantai 4 itu, kamu akan sadar ada satu pintu yang tidak punya nomor. Dan di bawah pintunya masih sering terlihat cahaya berkedip atau bayangan bergerak. Beberapa waktu setelah kamar 444 disegel, gangguan di kamar sebelah memang perlahan berkurang, tapi bukan berarti berhenti. Mereka hanya berpindah bentuk. Salah satu staf hotel namanya Denny, petugas malam yang baru masuk kerja beberapa bulan, mengalami kejadian yang membuatnya trauma hingga sekarang. Denny ini orangnya skeptis. Dia bilang, itu mah cuma sugesti tamu aja. Namanya juga hotel tua, pasti banyak suara-suara aneh. Tapi malam itu, jam 2:13, Denny duduk di meja resepsionis sambil main HP. Tiba-tiba, ada suara lift berbunyi. Padahal tak ada satupun tamu yang naik atau turun. Saat dia lihat ke monitor CCTV, lift lantai 4 terbuka sendiri, kosong. Tapi lampu lorong di depan kamar 444 mati mendadak. Denny langsung naik ke atas. Dikira cuma gangguan listrik. Tapi saat sampai di lantai 4, dia melihat sesuatu berdiri di ujung lorong. Seorang wanita, rambut panjang pun berdiri diam, menghadap ke dinding tepat di depan kamar yang disegel. "Bu Nain tamu kah?" tanya Denny. Tapi wanita itu diam, tak bergerak, tak menoleh. Saat Denny mendekat pelan, langkah demi langkah terasa berat. Seperti ada tekanan di udara, di dadanya, di pikirannya. Dan tepat saat Denny sampai beberapa meter dari wanita itu, semua lampu padam, hening, gelap. Lalu ada teriakan, "Keluarkan aku." Sebuah suara yang bukan dari wanita itu, tapi dari dalam tembok. Denny lari, turun lewat tangga darurat. Dan sejak malam itu, dia tidak pernah naik ke lantai 4 lagi. Bahkan saat siang, beberapa tamu yang menginap di kamar 442 dan 446 mulai melaporkan hal-hal serupa. Ada yang bilang mendengar langkah kaki berat, seperti menyeret tubuh melewati lorong. Ada yang mencium bau amis dari AC kamar. Ada juga yang bilang melihat bayangan bergerak cepat di cermin kamar mandi. Yang paling aneh, ada tamu yang mengaku melihat kamar kontrasepsi pelepat terbuka. Padahal secara resmi, kamar itu tak lagi ada. Aku tahu, cerita ini makin sulit diterima logika. Tapi inilah kenyataannya, gangguan demi gangguan. Bukan hanya soal suara atau bayangan, tapi tentang perasaan yang sulit dijelaskan. Perasaan bahwa kamu tidak pernah sendirian, meski kamu yakin kamu sendiri. Sampai sekarang tak ada yang benar-benar tahu apa
Apa sebenarnya yang terjadi di kamar 444 pada malam pembunuhan itu? Apakah benar hanya satu korban? Apakah benar pelakunya hanya satu orang? Atau mungkin yang terjebak di dalam sana bukan hanya satu jiwa? Setelah bertahun-tahun disegel, akhirnya pihak hotel memutuskan sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Kamar 444 dibuka kembali. Tapi ada satu hal aneh. Kamar itu tidak bisa dipesan oleh orang lokal, hanya tamu asing. Orang Indonesia akan langsung diarahkan ke kamar lain dengan alasan penuh atau sedang dibersihkan. Padahal, kalau kamu naik ke lantai 4, kamu bisa lihat sendiri. Pintu kamar 444 sudah tak disamarkan lagi. Kini kembali berdiri dengan nomor mencolok, dicat hitam mengkilap, 444 dengan pelat logam emas, bersih, terawat, dan sunyi. Ada banyak yang bertanya-tanya, kenapa hanya orang asing? Apa mereka lebih kuat, lebih tahan, atau mereka tidak percaya dengan hal-hal mistis seperti kita? Seorang turis dari Jepang, namanya Kazuo, meninggalkan ulasan di sebuah forum traveling. Dia bilang, kamarnya bagus, bersih, tetapi malam hari sangat tidak nyaman. TV menyala sendiri, lalu jam 3 pagi. Saya mendengar suara perempuan menyanyi di kamar mandi. Tapi ketika saya buka pintu kamar mandi, suara itu ada di belakang saya. Kazuo hanya menginap semalam. Besoknya, dia check out pagi-pagi tanpa sarapan. Wajahnya pucat. Tak banyak bicara. Staf hotel yang melihatnya bilang, dia seperti orang yang baru saja dilepaskan dari mimpi buruk. Dan ada juga tamu dari Eropa Timur yang mengaku melihat potongan rambut panjang di bawah tempat tidur. Waktu ia tarik keluar, ternyata hanya rambut, tak ada kepala, tak ada tubuh, hanya rambut basah, menggumpal, dan berbau amis. Namun, yang paling mengerikan adalah pengakuan petugas resepsionis yang secara tak sengaja membaca buku tamu internal. Buku itu tidak untuk umum, isinya catatan penting untuk karyawan shift malam. Di halaman terakhir, dengan tulisan tangan kecil dan goyah tertulis, jika tamu menelepon pada jam 03 SU, jangan jawab, jangan bicara. Kenapa? Tak ada yang tahu. Bahkan kepala bagian hotel pun tidak pernah menjawab. Dan anehnya, setiap tamu yang menginap di kamar 444 selalu tidak pernah kembali. Beberapa minggu setelah menginap, akun media sosial mereka tak aktif, email tak dibalas, dan nomor telepon selalu mati. Entah mereka pindah negara atau pindah ke alam lain. Yang jelas, kamar itu masih aktif sampai hari ini. Kalau kamu buka aplikasi pemesanan hotel internasional, kamar 444 akan muncul. Tapi hanya jika kamu memakai paspor asing. Dan jika kamu mencoba memesannya dengan nama Indonesia, kamu tidak akan menemukannya. Sekarang, kita mulai bertanya, kenapa hanya orang asing? Apa karena mereka lebih mudah ditelan? Atau karena mereka tak akan membuat kegaduhan kalau hilang? Atau justru karena kamar 444 itu memang membenci kita? Karena kita terlalu tahu, karena kita pernah menyakitinya. Dan mungkin itu sebabnya suara tangisan dari balik tembok itu semakin sering terdengar. Bukan karena ia ingin keluar, tapi karena ia tahu kita mulai mengingatnya lagi. Beberapa waktu lalu, seorang konten kreator dari Inggris datang ke Indonesia. Namanya Leo Marsh. Channel YouTube-nya besar, berisi video paranormal experience dari berbagai negara. Bahasanya santai, gayanya meyakinkan. Dia bilang, Indonesia terkenal dengan kisah-kisah horornya, dan ada satu hotel di Bandung yang menyimpan misteri. Kamar 444. Aku
aku akan menginap di sana malam ini, sendirian. Video itu viral. Mendadak nama Hotel Jeju kembali ramai. Orang-orang mulai mencarinya. Komentar-komentar berdatangan. Berani banget, fiksi ini gila, jangan main-main sama yang begituan. Tapi Leo tetap tenang, dan anehnya, pihak hotel mengizinkannya. Tapi kali ini, ada syarat, semua yang ingin menginap di kamar 444 harus menandatangani kontrak, isinya jelas. Pihak hotel tidak bertanggung jawab atas gangguan fisik, psikis, atau kejadian yang tidak dapat dijelaskan secara logis, yang mungkin terjadi selama tamu menginap. Beberapa orang justru semakin tertantang. Ada yang dari Korea, ada yang dari Belanda, ada pula vlogger dari Thailand. Mereka datang, menginap, dan pergi tanpa pernah membawa pulang koper mereka. Salah satu dari mereka, seorang pria dari Jerman, lari tengah malam hanya mengenakan kaos dan celana pendek. Tasnya tertinggal, paspornya tertinggal, bahkan laptop dan kamera yang biasa dia pakai untuk merekam. Semuanya masih ada di kamar itu, tapi dia hilang dan tak kembali. Lalu, datanglah seseorang dari Indonesia, namanya Fajar, konten kreator juga. Tapi Fajar bukan sembarang YouTuber. Dia adalah seorang indigo. Sejak kecil Fajar sudah bisa melihat dan merasakan yang tak kasat mata. Fajar memesan kamar 444 lewat jalur khusus. Tentu, dia juga menandatangani kontrak, tapi dia sudah terbiasa. Aku nggak takut, katanya. Aku cuma ingin tahu siapa yang sebenarnya masih tinggal di kamar itu. Malam itu, dia datang dengan satu kamera, tanpa kru, tanpa teman, hanya dia dan apapun yang menunggu di dalam kamar itu. Jam menunjukkan pukul 2.45 pagi. Fajar masih duduk di tepi ranjang menyalakan kamera. Dia berkata pelan, "Aku bisa dengar suaranya sekarang." Suara itu dari balik tembok. Lalu, terdengar isakan seorang wanita menangis perlahan di dalam kamar mandi. Fajar tak panik, dia hanya menutup matanya dan dia bicara, "Kamu gak sendiri, aku dengar kamu. Kalau kamu ingin sesuatu, bilang." Dan disitulah semuanya berubah. Kamar itu mendadak dingin, cermin berkabut, lampu berkedip pelan, dan dari speaker kamera yang merekam terdengar suara sangat pelan, "Kuburkan rambutku." Fajar membeku, tapi dia tetap tenang. Dia memutuskan untuk turun ke lobi dan bertanya pada satpam yang sejak malam berjaga. Satpam itu bukan orang baru. Wajahnya keras tapi sorot matanya jujur. Namanya Pak Sarman. Usianya sudah lewat 50. Dan katanya, dia sudah bekerja sejak hotel itu dibuka tahun 2000. Fajar membuka pembicaraan pelan sambil menyeruput kopi instan dari vending machine. "Pak, saya boleh nanya sesuatu nggak? Soal kamar 444. Pak Sarman mendesah panjang, lalu ia berkata, "Akhirnya ada juga yang nanya langsung, bukan lewat vlog." Di bangku kecil dekat ruang parkir basement, Pak Sarman mulai cerita tentang awal mula gangguan, tentang petugas kebersihan yang pertama kali melihat tubuh wanita terpotong, dan yang paling mengejutkan, yang paling parah kepalanya itu. Dulu ketemunya di dalam lemari, Mas, tapi nggak semua orang tahu. Itu ditutup-tutupi. Polisi pun nggak bisa jelaskan kenapa kepala itu muncul 3 hari setelah tubuhnya ditemukan. Fajar menelan ludah. Ia menatap kosong ke arah jendela kaca lobi. Lemari sis di kamar itu. Dia belum memeriksa bagian paling ujung dalamnya. Fajar kembali masuk ke kamar 444. Dengan satu senter kecil, dia buka pintu lemari yang besar itu. Dinding belakangnya dingin, tapi di bagian ujung, di antara lapisan papan kayu yang sudah lapuk,
panjang, kusut, dan sisa kepala yang menghitam. Bukan utuh, tapi masih sangat jelas. Kulitnya membusuk, tapi matanya seperti masih bisa melihat. Fajar mundur setapak, tapi ia tidak berteriak. Ia menunduk pelan, mengambil kepala itu dengan kain putih yang sama. Dan malam itu juga, dia menguburkannya di tempat yang sama seperti rambut sebelumnya, dengan tangan gemetar dan doa-doa lirih yang dia ucapkan pelan. Saat ia kembali ke kamar 444, pintu sudah sedikit terbuka. Lampu menyala lembut, dan di sana berdiri seorang wanita. Pakaiannya putih bersih, rambutnya terurai rapi, dan wajahnya cantik. Dia hanya berdiri, tersenyum, lalu berkata, "Terima kasih, sekarang aku sudah bisa pulang." Fajar tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menatap sosok itu. Dan perlahan, wanita itu berjalan ke arah jendela dan menghilang, seakan menyatu dengan cahaya yang masuk dari sela tirai. Malam itu tidak ada suara tangisan, tidak ada air menyala sendiri, tidak ada bayangan di cermin, hanya keheningan. Dan untuk pertama kalinya, Fajar tidur di kamar 444 dengan damai. Paginya dia check out. Ia tidak mengatakan apa-apa ke resepsionis, hanya meninggalkan catatan kecil di atas meja kamar. "Terima kasih telah membiarkan saya mengenalnya, meski hanya sebentar." Setelah malam itu, Fajar pulang dengan perasaan lega. Ia pikir semuanya sudah selesai, bahwa dengan dikuburnya rambut dan kepala itu, jiwa yang terperangkap akhirnya bisa tenang. Tapi sayangnya, kenyataan tidak selalu seindah harapan. Beberapa minggu setelahnya, berita mulai beredar lagi. Pelan-pelan dari mulut ke mulut, dari obrolan penjaga laundry, hingga sopir taksi yang biasa menunggu di depan hotel. Kamar 444 kembali bermasalah. Tapi kali ini, bukan lagi suara tangisan. Bukan lagi penampakan wanita berpakaian putih. Gangguannya berbeda, lebih gelap, lebih mengancam, dan terasa lebih banyak. Beberapa staf hotel mulai mengundurkan diri. Mereka bilang, auranya sudah berubah. Bukan hanya satu roh, tapi banyak. Dan mereka bukan korban. Mereka datang karena undangan. Ya, ternyata kamar 444 yang dulunya menjadi tempat kematian, kini menjadi sarang bagi makhluk-makhluk lain yang merasa nyaman di dalam ketakutan manusia. Mereka tumbuh dari trauma dan energi negatif. Dan setiap kali seseorang takut, mereka semakin kuat. Sayangnya, manusia tak pernah bisa benar-benar menjauhi rasa penasaran. Meskipun kisahnya mengerikan, tetap ada saja yang ingin mencoba, terutama orang-orang asing yang tidak percaya pada hantu, dan hotel pun tahu itu. Maka dibuatlah aturan. Kamar 444 hanya boleh disewa oleh warga negara asing. Orang Indonesia takkan pernah diizinkan menginap di sana, tak peduli seberapa banyak uang yang mereka bawa. Dan sejak itu, beberapa turis asing memang mencoba tinggal di kamar itu dengan tanda tangan kontrak yang menyatakan bahwa apapun yang terjadi selama mereka menginap bukan tanggung jawab pihak hotel. Ada yang menginap satu malam dan keluar pagi harinya dengan wajah kosong, tak mengucap sepatah kata pun. Ada yang melarikan diri tengah malam, meninggalkan semua koper dan pakaian mereka, dan tak pernah kembali. Bahkan ada yang hilang tanpa jejak, tanpa CCTV, tanpa catatan check out, seperti menguap. Namun hotel tetap berdiri, karena uang tetap mengalir, dan nama kamar 444 menjadi daya tarik tersendiri. Di kalangan pemburu pengalaman mistis, waktu pun berlalu, pemilik hotel meninggal, dan kepemilik
majikan hotel diwariskan kepada anaknya. Anak yang bahkan tidak tahu siapa sebenarnya orang tuanya. Karena sejarah keluarga itu begitu tertutup, begitu penuh rahasia, pemilik baru itu mengubah nama hotelnya, membuat ulang branding, logo, dan citra hotel secara keseluruhan. Dan perlahan, internet mulai melupakan kisah kamar 4 Ronalsapa Pompat. Berita dihapus, komentar dibungkam, semua dibersihkan, seolah-olah tidak pernah ada. Tapi kamar itu masih ada, masih berdiri, masih menyimpan gelapnya. Dan hingga saat ini, tidak ada yang tahu nama hotel itu sekarang. Tidak ada yang tahu siapa pemiliknya. Tidak ada yang tahu apakah kamar 444 benar-benar kosong atau ada penghuni baru di dalamnya yang sedang menunggu kalian berani mengetuk pintunya. Teman-teman, cerita ini memang terasa gelap, menegangkan, membuat bulu kuduk berdiri. Tapi dari balik semua itu, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Kisah tentang kamar 444 bukan hanya tentang hantu atau penampakan yang menyeramkan, tapi tentang jejak trauma yang tertinggal, tentang energi yang tidak pernah benar-benar hilang, dan tentang bagaimana rasa takut bisa menjadi bahan bakar bagi kegelapan. Kita seringkali menganggap bahwa hal-hal gaib hanya milik dunia yang berbeda, namun terkadang mereka ada karena ulah manusia sendiri. Karena kita sering lupa bahwa setiap tempat punya sejarah, setiap bangunan punya jiwa, dan setiap tindakan sekecil apapun bisa meninggalkan bekas yang tidak selalu bisa dilihat dengan mata. Dan yang terpenting, kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak semua hal perlu dicoba, tidak semua pintu harus dibuka, dan tidak semua rasa penasaran perlu dijawab. Karena terkadang yang terlihat menarik di permukaan menyimpan kegelapan yang tidak bisa kita tanggung. Jadi, hati-hatilah jika suatu hari kalian berada di sebuah hotel dan ditawarkan kamar bernomor 444, berpikirlah 2 kali, karena mungkin bukan kalian yang akan meninggalkan kamar itu, tapi kalianlah yang akan ditinggalkan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah horor selanjutnya. Sampai jumpa di malam berikutnya dengan kisah yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih nyata dari yang kau kira. Dan terakhir,